Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Nabi bin Sution. Saya berasal dari kelas 11 MIA 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang tentang zat makanan. Makanan. 1. Fungsi makanan. Makanan berfungsi sebagai sumber energinya manusia. Yang kedua, makanan berfungsi sebagai bahan penyusun komponen tubuh. Yang ketiga, sebagai pelindung tubuh terhadap lingkungan yang buruk. Kedua, zat makanan. A. Karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi 3 macam, yaitu monosakarida atau karbohidrat yang tersusun atas 1 unit molekul gula. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, ada fungsi karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama. 1 gram karbohidrat sebanding dengan 4,1 kilokalori. Yang kedua, sebagai bahan baku penyusun senyawa lain, misalnya asam amino dan lemak. Yang ketiga, sebagai bahan baku penyusun sel. Yang keempat ada yaitu melancarkan proses pencernaan. Selanjutnya yaitu B. Protein. 1. Fungsi protein. Protein berfungsi sebagai biokalisator atau enzim yang membantu reaksi kimia dalam tubuh. Yang kedua, sebagai molekul pengangkut, misalnya hemoglobin atau mengangkut oksigen. Yang ketiga yaitu sebagai penyusun komponen sel. Yang keempat yaitu sebagai alat pertahanan tubuh. Yang kelima, pengatur fungsi fisiologis. Dan terakhir yaitu sebagai cadangan nutrisi. Sumber protein. Protein ini bersumber dari protein nabati atau disebut dengan protein jenis tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, kelapa, dan lain-lain. Kemudian ada disebut juga dengan protein hewani yang berasal dari hewan sendiri seperti daging, telur, ikan, udang, susu, kerang, dan kepiting, dan lain-lain. Selanjutnya ada lemak. C. Lemak. 1. Macam lemak. Lemak terdiri dari trigliserida atau lemak yang paling sederhana, tersusun atas 1 molekul gliserol. Yang kedua ada lemak fosfolipid atau lemak yang mengandung fosfat. Yang ketiga ada lemak lipoprotein atau lemak yang mengandung protein. Yang terakhir ada lemak steroid atau kolesterol yang biasa menyumbat pembuluh darah. 2. Fungsi lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Kedua, lapisan lemak di bawah kulit melindungi tubuh dari hawa dingin. Yang ketiga, komponen penyusun membran sel. Yang keempat, melindungi organ-organ vital, misalnya jantung dan ginjal. Yang terakhir, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K agar dapat diserap tubuh. Kemudian ada vitamin. Vitamin terbagi menjadi banyak, namun saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama ada vitamin A yang berfungsi sebagai fungsi penglihatan dan kesehatan kulit. Vitamin A ini bersumber sendiri dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, labu, daging, dan telur. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D ini berfungsi sebagai pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin D bersumber dari jamur, ikan, telur, dan susu. Kemudian ada vitamin E yang berfungsi menjaga kesehatan kulit. Vitamin E bersumber dari biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau. Dan ada juga vitamin K, membantu pembentukan sel darah merah yang bersumber dari sayuran hijau dan wortel. Ada vitamin B1 atau disebut juga dengan vitamin tiamin yang berfungsi menjaga metabolisme energi tubuh, yang bersumber dari gandum utuh, tuna, sayuran hijau, kacang-kacangan. Ada vitamin C atau asam ascorbat yang menjaga kesehatan kulit dan membran mukrosa dan membantu daya tahan tubuh. Vitamin C ini sendiri bersumber dari sayuran hijau dan buah-buahan. Kemudian yang E ada mineral. Yang pertama nama mineralnya zat besi atau Fe.
Zat besi ini bersumber dari susu, daging, hati, kuning telur, padi, buah, dan sayur. Vitamin mineral zat besi ini atau Fe ini berfungsi sebagai mengatur metabolisme, membentuk hemoglobin, mengatur transport CO2 ke sel dari sel. Yang ketiga, mengaktifkan kelenjar tiroid. Yang keempat, membentukkan hormon dalam kelenjar tiroid. Namun defisiensi zat besi ini yaitu mudah lelah, pusing, berat badan turun, nafsu makan berkurang, anemia, penyakit gondok. Yang kedua, yodium atau I besar. Yodium ini bersumber dari garam dapur dan ikan. Yodium ini berfungsi sebagai pembentukan enzim-enzim, berperan dalam penyembuhan luka dan mengatur metabolisme. Defisiensinya pertumbuhan terlambat, luka sulit sembuh. Kemudian ada seng atau disebut dengan Zn. Ikan yang bersumber dari ikan, susu, telur, hati, daging, dan gandum. Fungsinya menguatkan tulang dan gigi. Defisiensinya gangguan saraf. Kemudian ada fluor atau F yang bersumber dari ikan, susu, kuning telur, dan otak. Berfungsi sebagai mencegah osteoporosis. Defisiensinya atau kelebihannya atau anemia, gangguan tulang dan kulit luka. 5. Tembaga atau Cu. Cu ini bersumber dari biji-bijian, polong-polongan, hati, padi, dan ginjal. Berfungsi membantu pembentukan hemoglobin, memelihara fungsi saraf sebagai komponen enzim. Efisiensinya tidak ada. Mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, karena yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin hadza faqat minni bi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.